Saudara-saudari, dalam hidup wajar sekali kita mencari kepastian dan perlindungan. Ketika kita merasa tidak aman, mungkin karena masalah keuangan, kesehatan, atau masa depan yang tidak jelas, nalur kita adalah mencari solusi yang paling jelas terlihat dan menjanjikan kekuatan yang instan. Kita mencari perlindungan pada jabatan yang tinggi, mencari jaminan pada harta yang banyak, atau kita mencari rasa aman pada influencer yang seolah tahu segalanya. Kita memilih sumber daya manusiawi yang terlihat hebat karena rasanya lebih konkret daripada mengandalkan iman yang tak terlihat. Dua bacaan esok hari membahas tentang pilihan sumber daya atau sumber kekuatan ini. Bacaan pertama mengisahkan umat Israel, leluhur kita melakukan hal yang sama. Mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka makmur dan kuat karena memiliki raja. Israel yang dipimpin oleh Allah melalui para hakim merasa sistem itu sangat rapuh. Mereka ingin melihat sesuatu yang terlihat dan bisa mengatur dan melindungi mereka. Mereka menuntut Samuel, angkatlah seorang raja bagi kami. Allah berfirman kepada Samuel bahwa permintaan ini bukan sekedar permintaan politik. Ini adalah penolakan. Bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Allah sudah memperingatkan bahwa raja manusia akan membawa beban berat, pajak, wajib militer, dan kehilangan kebebasan. Tapi umat tetap ngotot. Mereka memilih kekuatan yang tampak meskipun akhirnya harus membayar mahal dan terjerat dalam masalah baru. Injil Markus, kita lihat bagaimana Sekali lagi, Injil Markus ya. Ya. Cari. Siap. Yuk. Injil Markus, kita melihat bahwa sumber kekuatan yang sejati datang dari arah yang sama sekali berbeda. Yesus sedang mengajar. Kerumunan begitu padat hingga 4 orang harus membongkar atap untuk menurunkan seorang lumpuh. Tindakan ini adalah gambaran iman sejati. Iman yang berani mengganggu kenyamanan dan merusak batasan demi mencapai Tuhan Yesus. Namun, alih-alih langsung menyembuhkan kelumpuhannya, solusi fisik yang terlihat, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini memicu pertentangan dari para ahli Taurat. Mengapa? Karena hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Ini adalah kekuatan yang tidak terlihat tetapi paling mendasar. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak manusia yang memiliki otoritas Allah untuk mengampuni dan kemudian menyembuhkan kelumpuhan si sakit, solusi yang terlihat. Saudara-saudari, kelumpuhan kita saat ini seringkali adalah kelumpuhan rohani, hasil dari dosa atau ketergantungan pada kekuasaan duniawi. Kita diundang untuk bertanya pada diri sendiri, siapakah raja dalam hidup saya? Apakah saya masih mengandalkan raja dunia, entah itu uang, jabatan, popularitas, yang sudah saya tahu hanya akan memberikan kekuasaan semu dan berakhir dengan kekecewaan? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pemulihan sejati dimulai dari dalam, dari pengampunan dosa, dari pemulihan relasi dengan Allah. Menyembuhkan kaki dalam kisah Injil hanyalah tanda bahwa ia telah memulihkan jiwa. Iman yang kita butuhkan esok hari adalah iman yang berani merusak atap. Artinya, kita berani meninggalkan kenyamanan, melepaskan genggaman kita pada sumber-sumber kekuatan yang mengecewakan dan membawa kelumpuhan kita, kelemahan, dosa langsung ke hadapan Tuhan Yesus. Mari kita percaya pada kuasa Tuhan yang memulihkan dari dalam. Jangan takut dengan pengorbanan yang diperlukan untuk merusak atap-atap kenyamanan kita, yaitu kerelaan mengakui kesalahan, kerelaan untuk tidak membalas, atau kerelaan untuk berbuat jujur meskipun sulit. Tunjukkan iman yang berani dan terimalah Allah sebagai Raja sejati yang memberikan pengampunan dan kekuatan untuk kita berdiri dan berjalan menatap hari.